Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengingatkan kami supaya kami berjuang menjadi manusia baru, supaya kami tidak jatuh dalam manusia lama, manusia kedagingan, dan hidup dalam roh. Bantu kami ya Bapa, supaya kami menjadi manusia yang merdeka, yang tidak terlekat dan terikat kepada dorongan-dorongan kemanusiaan kami, kedagingan kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, jarang sekali kita melihat bagaimana para rasul marah. Ketika Yesus mau menuju ke Yerusalem, mereka, Yesus dan para murid, harus melewati kota Samaria. Dan orang Samaria menolak Yesus. Maka Yakobus dan Yohanes minta kepada Yesus untuk mengirimkan api dari surga supaya menghancurkan orang-orang Samaria itu. Tetapi Yesus mengingatkan mereka, engkau tidak tahu apa yang kamu lakukan. Dan mereka akhirnya melewati desa lain. Saudara, kemarahan adalah salah satu dari 7 dosa utama kita. 7 dangerous sins. 7 dosa yang berbahaya. Kemarahan, kemalasan, kesombongan, iri hati, serakah, kikir, cabul. Ya. Nah, ke-7 dosa itu ada dalam diri kita semua manusia. Ke-7 dosa itulah yang disebut oleh Paulus sebagai dosa kedagingan. Ke-7 dosa itulah yang disebut dosa yang berbahaya, the 7 dangerous sins. Dan inilah yang menjadi perjuangan kita. Dari satu dari ke-7 dosa itu yang hari ini disampaikan oleh Yesus adalah kemarahan. Dan kemarahan itulah yang menjadi salah satu yang mau disampaikan oleh Yesus kepada kita. Maka ke-7 dosa itu adalah akibat dari dosa asal yang ada pada setiap orang. Dan berkat permandian dosa asal itu tetap dihapus, tetapi akibatnya tetap ada. Maka dalam hidup kita, kita berjuang untuk bisa mengatasi ke-7 dosa utama itu. Ke-7 dosa berbahaya itu. Untuk menjadi manusia merdeka. Ya. Benar, Tuhan telah menghancurkan dosa asal. Benar, tetapi akibatnya tetap ada. Kita tetap berjuang untuk menjadi manusia merdeka seperti dikatakan dalam bacaan kedua hari ini. Benar bahwa kita harus berjuang untuk mengatasi rasa marah, rasa malas, cabul, iri hati, serakah, kikir, sombong. Mengatasinya dengan sombong, dengan rendah hati. Kemarahan dengan kelembutan. Kikir dengan murah hati. Ya, buah-buah roh. Jadi hidup dalam roh. Ya, hidup dalam buah-buah roh itu. Atau seperti disebutkan dalam surat Paulus kepada umat di Galatia bab 5 ayat 22. Kuasa daging dan kuasa roh. Ya. Dan kita selalu berhadapan dengan realitas itu, dengan tarik-menarik itu. Ya, saling tarik-menarik, saling apakah kita didorong untuk melakukan yang jahat atau melakukan yang baik. Nah, jadi dengan kata lain bahwa kuasa Roh Kudus itulah yang membawa kita, membuat kita menjadi manusia yang merdeka, yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kuasa Allah. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita diingatkan akan hal tersebut. Panggilan kita untuk mampu dan bisa, ya, mampu dan bisa mengolah, mengatasi kecenderungan kemanusiaan kita yang ada pada kita, setiap dari kita manusia. Setiap orang punya kelemahan-kelemahan tertentu yang lebih dominan daripada yang lain.
Meski kita punya ketujuh itu ada yang lebih dominan. Mungkin ada orang yang suka marah, suka temperamental. Mungkin juga orang cabul yang lebih kuat daripada yang lain. Atau sombong, atau serakah, atau malas. Ya, dorongan-dorongan itu sangat dominan dalam diri kita. Maka cara yang terindah dan terbaik adalah salah satu dari itu kita perjuangkan. Misalnya dorongan untuk marah dalam hal ini. Ya. Apa? Terus kita gali, kita cari akarnya. Bukan sekedar mengatasi kemarahan menjadi tidak marah, tapi di mana akar dari rasa marah itu? Entah kecewakah, entah balas dendamkah, atau pada waktu kecil kita diperlihatkan sikap marah dari orang tua yang berlebih-lebihan sehingga di dalam batin kita, dalam bawah sadar kita terpengaruh untuk mudah marah. Jadi ada banyak faktor yang membuat kita tergoda atau dengan tanpa sadar kita tahu akarnya dari mana. Dan itulah yang diminta oleh Yesus untuk mengolah dan mengontrol dorongan-dorongan kemanusiaan kita. Sehingga nanti lama-kelamaan kita memiliki apa yang disebut oleh gereja, oleh kitab suci juga, puritas cordis. Hendaklah kamu murni hatinya. Kemurnian hati. Ya, di mana orang bisa mengatasi meskipun tidak bisa menghabiskan, mengatasi, mengolah dorongan-dorongan itu, ketujuh dosa itu, ya. Nah, sekali lagi kita diingatkan oleh Yesus. Ya, makanya kalau kita perhatikan bagaimana ketika Yesus di Taman Getsemani, ya, Yesus sedang berdoa, datanglah Yudas Iskariot dan imam-imam kepala yang dipenggal telinganya oleh Petrus, dan Yesus mengatakan, kalau kamu memakai senjata atau pedang, kamu juga akan mati lewat pedang. Ya, jadi dikatakan begitu oleh Yesus sendiri. Maka Yesus mengambil potongan dari telinganya Malkus itu, Imam Agung Malkus itu, dikembalikan. Jadi cara Yesus menyelamatkan manusia, cara Yesus menebus kita bukan dengan balas dendam, bukan dengan kekerasan. Tidak pernah Yesus memakai jalan kekerasan untuk mengubah orang dan mengubah dunia. Ketika kekerasan menjadi sarana kita untuk mengubah orang lain, maka akan muncul balas dendam, akan muncul ketidakselamatan, akan muncul orang-orang yang justru sakit hati dengan peristiwa-peristiwa seperti itu. Maka saudaraku terkasih, jalan Yesus adalah jalan keselamatan. Yang dilakukan Yesus adalah jalan cinta kasih, jalan kelembutan, jalan kebijaksanaan, jalan penghargaan dan jalan untuk menghargai pendapat, sikap dan orang lain. Nah, maka kalau kita perhatikan sekarang ini, bagaimana presiden kita pergi ke Ukraina dan ke Rusia, ya, jalan seperti itu, berapa ratus ribu orang mati, berapa yang hancur, ya, jalan kekerasan tak akan bisa menyelesaikan kecuali jalan damai. Maka mari kita berdoa juga untuk presiden kita supaya dapat menyelesaikan perkara-perkara ketidaksepakatan, ketidaksesuaian, tidak dengan jalan perang, tapi jalan damai, ya, jalan kesatuan, menghargai sikap satu sama lain. Semoga kita semua, ya, dipenuhi dengan sikap damai, sikap cinta kasih dalam melakukan segala hal. Dan kita diingatkan bahwa ada ketujuh dosa lain di mana kita diajak untuk tidak memaksakan kehendak, ya, ketujuh dosa itu, tapi berjuang untuk mengatasi, lebih rendah hati, suka berbagi, mengampuni, memaafkan, menerima orang lain, ya, sederhana, ugahari dalam banyak hal. Dan itulah tandanya kita menjadi manusia merdeka, manusia yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Semoga Anda dan saya diingatkan oleh ajaran Yesus ini, yang artinya penuh dengan kasih, yang penuh cinta kasih. Ya, maka ketika di atas salib pun dia digoda oleh banyak orang, kalau engkau putra Allah, selamatkanlah dirimu. Tapi Yesus mengampuni mereka, menerima mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Semoga perjuangan kita menjadi perjuangan
untuk memberikan damai dan cinta kasih kepada siapapun. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.